Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat melangsungkan pembelajaran meskipun secara online. Adapun topik yang saya bahas di video kali ini yaitu analisis laporan keuangan dan analisis horizontal. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 105721125219. Baiklah, langsung saja kita melangkah kepada pokok pembahasan yaitu pengertian analisis laporan keuangan. Pengertian analisis horizontal. Metode analisis horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda, yang biasanya laporan perbandingan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode, di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar pembandingan analisis ini. Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan juga kenaikan analisis laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan metode dinamis. Setelah membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih, yang disebut juga dengan analisis komparatif. Ada beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal, yang mana yang pertama yaitu analisis tren atau indeks, dan yang kedua adalah analisis sumber dan modal kerja. Baiklah teman-teman, di sini ada analisis horizontal PT Bossone Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember dan juga 2019 dan juga 2020, di mana terdapat neraca. Di neraca itu terdapat aset, liabilitas dan juga ekuitas. Di aset itu terdapat aset lancar, aset tetap bersih, aset pajak tangguhan. Sedangkan di liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek, jangka panjang dan juga kontrak asuransi. Sedangkan di ekuitas sendiri terdapat modal saham, tambahan modal di sektor rugi yang belum terrealisir, pengukuran kembali atas liabilitas bagian atas penghasilan komprehensif dan juga saldo laba tahun lalu. Baiklah, di sini dijelaskan bahwa sebuah perusahaan PT Bosoa pada tahun 2019 aset lancarnya itu sebesar 389.574 rupiah. Sedangkan aset lancar di 2020 itu sebesar 420.516.992 rupiah. Nah, bagaimana kita mencari analisis horizontalnya? Nah, maka untuk melakukan analisis horizontalnya Anda perlu mencari persentase perubahan pendapatan dari tahun 2019 ya, pendapatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dengan cara pendapatan yang ada di tahun 2020 ya, aset lancar di tahun 2020 itu dikurangkan dengan aset lancar di tahun 2019. Nah, caranya itu ya, yang tadi ya, jumlah nominalnya dari aset lancarnya itu sebesar 386.9.574. Kemudian aset lancar dari 2020 dulu ya, dikurang dengan aset lancar di tahun 2019. Nah, hasilnya ini ya, 34 juta sekian. Nah, jumlahnya ini kita harus mencari persennya lagi. Nah, bagaimana cara untuk mencari persennya itu? Cara mencari persennya itu jumlah dari 2 periode tadi kita bagikan dengan aset lancar di tahun 2019. Kita masukkan jumlah aset yang ada di 2019. Kemudian kita persenkan. Nah, dapat 8,9%. Ya, dapat 8,9%. Nah, begitu juga di liabilitas dan juga ekuitas. Cara mencari analisis horizontalnya itu sama, di mana periode yang ada di 2020 itu dikurang dengan periode yang ada di 2019, maka akan kemudian
jumlah dari 2 periode itu kita bagi dengan periode yang ada di 2019, maka akan mendapat hasil untuk persennya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk mencari analisis horizontalnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.